Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Eko. Ya, yang kami hormati itu Ibu. Mohon maaf, kata ada tadi. Bu Musro. Ya, oke. Baik. Kemudian yang kami hormati juga untuk pimpinan redaksi dan seluruh Pena Bersayap, para narasumber, tokoh masyarakat serta seluruh undangan yang berbahagia. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya, tapi kami menghormati semua yang hadir pada saat siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara hari ulang tahun ke-1 Pena Bersayap dengan penuh hormat. Mari kita mulai rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama akan kita naikkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dianita SPD. Dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ibarat anak baru melangkah, tetapi langkahnya cepat dan luar biasa. Hadirin yang kami hormati semuanya, acara demi acara yaitu akan kami bacakan. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia Pena Bersayap. Yang kedua sambutan pimpinan redaksi Pena Bersayap. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Pak Camat Gubeng Bapak Eko Kurniawan Purnomo SSDB PSI. Kemudian sambutan CEO Pena Bersayap yaitu Bapak Haji Sunar yang dikenal dengan RABIM, dan sekaligus akan membacakan sebuah puisi yang sangat luar biasa, dan menyentuh hati. Kemudian juga dimasukin yaitu untuk dialog, jurnalis tanya jawab, ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian beneran cenderamata dilanjutkan yaitu untuk doa, dan dilanjutkan untuk pemotongan tumpeng, dan dilanjutkan untuk closing, ramah tamah, dan foto bersama. Baik hadirin yang kami hormati, sambutan yang pertama yaitu Ketua Panitia Pena Bersayap Bapak Edi Kopral, disilakan.
Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur pertama-tama kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah berikan rahmat dan hidayah serta anugerah terbesar sehingga kita pada siang hari ini bisa merayakan anniversary atau ulang tahun media kita tercinta, yaitu media Pena Bersayap yang pertama atau yang setahun. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat para tamu undangan, terkhusus Bapak Camat Gubeng, Bapak Eko, terima kasih Bapak, dan juga Ibu Suro, juga dan Ramil Gubeng, selamat datang, dan juga perwakilan dari Polsek Gubeng diwakili oleh Bapak Nagit Intel, selamat datang. Dan juga semua teman-teman media yang hadir pada siang hari ini, ya, dan juga para tamu undangan, dan juga saya lihat juga ada dari Ketua Umum Ormas ASB Kak Diana, terima kasih untuk kehadirannya. Saya baru bergabung di Pena Bersayap ini baru saja teman-teman ya, belum ada selama setahun, tapi puji Tuhan media ini boleh luar biasa. Yang terakhir kemarin dapat masukan dari Abah Sunan bahwa rating kita mulai naik ya, belum cukup setahun tapi sudah rating pembacaan sudah lumayan banyak ya. Ini semua juga berkat kinerja dari teman-teman jurnalis yang sudah berjuang luar biasa, yang sudah memberikan liputan-liputan yang cerdas ya, dan berani dan berpihak pada rakyat kecil. Dan saya berharap kedepannya media ini bisa banyak berguna buat masyarakat dan buat banyak, khususnya untuk kota Surabaya yang tercinta kita. Dia ulang tahun yang setahun ini, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat panitia yang sudah luar biasa berjuang ya selama beberapa bulan khususnya menyiapkan acara ini hingga hari ini kita bisa merayakan anniversary yang pertama. Di akhir kata ini saya juga bersyukur ya, karena semua ini kita bisa melakukan bukan cuma liputan tapi juga bantuan-bantuan sosial. Beberapa hari lalu kita juga menyalurkan bantuan sosial kemasyarakatan di daerah Kelurahan Semolowaru ya, langsung diterima oleh Pak Lurahnya sendiri. Dan kedepannya juga kita akan melakukan hal yang sama, tapi bukan hanya liputan berita saja, tapi juga kita bergerak di kemanusiaan dan kesosialan ya. Jadi kita nanti akan bekerja sama dengan teman-teman pengusaha dan teman-teman yang mungkin mau untuk bersama-sama kita membangun masyarakat khususnya di kota Surabaya. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman rekan-rekan tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Wah, sambutannya luar biasa, tegas lugas. Ya, kalau dilihat dari usia ini baru merangkak, tetapi semuanya sudah berjalan dengan baik karena penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya yaitu pimpinan redaksi dari Pena Bersayap, itu Bapak Soleman Supono, sarjana hukum, dipersilakan. Ini sudah tidak asing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Sugeng siang. Ya, saya hormati Ibu anggota Dewan DPRD
Dr. Suro, saya sendiri pun kemarin yang memberikan undangan ke ruangan itu, manipulan dan rapat di Komisi D. Tapi luar biasa sambutan dari sekwannya, patut dipertahankan. Saya hormati juga Bapak Camat, Pak Eko, luar biasa Pak Eko ini, karena kami kantornya di wilayah Gubeng, jadi mesti hormat terus dengan Pak Camat ini yang memberikan fasilitas dan dukungan semuanya. Ini sesuatu yang penting bagi media kami. Kemudian dari Kanipolsek Gubeng, terima kasih Pak kedatangannya. Kemudian dan Ramil Gubeng, Mayor Wahyu, ya, selamat datang, dan kita terus bersinergi dengan Forkopimda Kecamatan Gubeng tentunya, ya. Tak lupa juga saya mewakili Gus Aulia, Presidium daripada Persatuan Wartawan Duta Penang Indonesia (PPDPI) yang juga Rabu hari ini, ya, dan juga nanti dalam dialog tentunya. Kemudian juga para sahabat-sahabat jurnalis, wartawan media, baik online maupun medsos, ya. Salam satu pena, satu pemberitaan, ya. Dan juga orang-orang lain yang tidak non wartawan tapi juga ikut membantu, karena mau tidak mau itu juga rekan kita, karena itu juga ladang daripada pemberitaan kita, ya. Selamat siang semuanya, ya. Bapak Ibu semua ini, tanpa dukungan dari Bapak Ibu dan kehadiran media kami tidak ada apa-apa. Saya mengingat perjalanannya yang baru berumur 1 tahun, pastinya banyak hal kekurangan di sana sini, tetapi berangkat dari semangat, berangkat dari keinginan kami ingin menjadi jurnalis, ya, media yang tentunya bersaing dengan media yang sudah tenar. Kami terus mau belajar dan mau dibentuk. Ada banyak hal, ya. Kami juga terima komplain, kami terima, ya, masukan dari yang lain, dan kami terima dengan senang hati, termasuk dalam hal pemberitaan yang mungkin kurang, ya, atau menyudutkan, atau karena, ya, bahasanya tidak mengenakan bagi pembaca. Dan kami juga terima itu semua dengan lapang dada. Tapi itulah wujud daripada komunikasi di dunia, kita memberikan berita yang secara faktual dan jujur dengan kebenarannya. Kami ingin menjadi contoh bahwa media bertahan bersayap, menjadi berita yang bisa dipercaya, bukan berita hoax, atau lagi berita yang mengambil berita-berita dari media-media lain yang belum diuji kebenarannya. Tetapi kami berusaha, ya, seluruh wartawan kami, jurnalis yang di anggota kami, saya mengedepankan pemberitaan sendiri, ya. Kami mengutamakan tentang kebenaran secara fakta, karena memang itulah nyata-nyata daripada media Pena Bersayap ke depan. Karena itulah wujud kami hadir ingin mewarnai di dalam dunia pers di Indonesia walaupun 1 tahun. Nah, tentunya ada banyak hal yang kami terus kembangkan, ya, yang tadinya muncul hanya media online di awal, tapi setelah 3 bulan ternyata mau tidak mau kita harus terjun juga di media sosial, termasuk YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Karena inilah justru menjadi pangsa terbesar. Pangsa terbesar. Mengapa? Televisi saja sampai tidak diminati oleh warga negara Indonesia. Mereka beralih ke dunia media sosial. Maka kita pun juga, ya, ikut mengembangkan semuanya tentang pemberitaan lewat media sosial. Dan puji syukur, alhamdulillah, ya, di bulan April kita sudah punya akun di media sosial baik YouTube, Instagram, TikTok, semuanya memakai nama Pena Bersayap, ya. Dan puji syukur juga, ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Sunar, ya, tentunya, ya, bagaimana perjalanan ini sampai izin dan izin semuanya resmi, sampai semua detail kita urus sesuai dengan perundang-undangan pers yang ada di Indonesia. Karena kami memang arahnya ke sana, menjadi bagian terpenting dari dunia pers di Indonesia, ya. Dan untuk di ulang tahun yang pertama ini, ya,
ya, saya mengawali di Pulau Bali. Sebelum acara besar ini yang dipusatkan di Surabaya, di bulan yang lalu saya sudah melaksanakan ulang tahun karena memang lahirnya adalah di bulan Desember. Saya berkumpul dengan para jurnalis di Bali dan saya juga mengucapkan ya ulang tahun, termasuk mengadakan acara syukuran secara sederhana di kantor media yang di Bali. Dan di Bali peluang untuk berkembang sangat-sangat besar ya, khususnya di luar Pulau Jawa, termasuk di Kalimantan. Kita sudah tancapkan bendera di IKN karena mau tidak mau ya, IKN itu juga akan menjadi tujuan kita bersama untuk kita menancapkan nama kita di sana. Nah, ini untuk menjadi bagian terpenting dan kita, tapi kita tidak meninggalkan rasa khas kita yang ada di Pulau Jawa ya. Saya tidak berpanjang semuanya ya, saya mau mengucapkan terima kasih atas semua dukungan Bapak Ibu yang diberikan ya, baik secara moral maupun material. Kami percaya setiap apa yang kita sudah berikan dan kita percaya apapun Tuhan akan memberikan balasan sesuai dengan kasih dan penyertaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, sugeng siang. Kita berikan aplaus yang luar biasa ya. Sedikit nasihat, himbauan dan informasi dari pimpinan redaksi Bapak Supono Sulaiman ini luar biasa ya. Perjuangannya sangat luar biasa. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dipesankan, ini mari kita ikuti supaya pena bersayap ini selalu melambung tinggi ya. Nah, di sini pena bersayap lugas, cerdas, kritis, berpihak pada rakyat kecil ya. Ini didukung oleh TNI, Polri, ya, FKBN luar biasa, dan dukungan semua pihak ini nanti yang kami butuhkan di pena bersayap ini, sehingga pena bersayap selalu terbang tinggi melambung ya. Nah, sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Camat Gubernur yang luar biasa ya. Dukungan tanpa Bapak Camat ini mungkin kita nggak menempati gedung ini karena Pak Camat ini luar biasa ya. Sebab itu dengan hormat kami persilakan untuk Bapak Eko Kurniawan Purnomo, SSTP MSI. Ya, nanti ada sendiri Pak. Iya, khusus ya. Ya, ada statement yang luar biasa nanti Ibu Syur. Ya. Oke, ya, mohon dengan hormat silakan. Ini mau sambutan ada bunda kita, jadi sungkan. Saya beli janji mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bunda Dr. Suro, anggota DPRD Kota Surabaya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek Mewakili, CEO Pena Bersayap, Abah Sulam, Pak Bimran, Pak Subano, Ketua Panitia, beserta seluruh undangan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tawa-tawa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada siang ini masih diberikan kesempatan kesehatan hadir di tempat ini ya, dalam rangka ulang tahun pertama dari redaksi Pena Bersayap, sekaligus silaturahmi ya antar seluruh insan jurnalis yang ada di Kota Surabaya. Tak lupa salam-salam kami aturkan kehadiran dari besar salam. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin apa yang saya sampaikan nanti lebih banyak dari bunda kita yang menyampaikan. Intinya selamat ulang tahun kepada media Pena Bersayap. Ya, semoga apa yang menjadi keinginannya semuanya bisa
tercapai ya, meskipun baru 1 tahun tapi gebrakannya luar biasa, terutama bagi warga Kecamatan Buber. Ya, bisa semuanya tersampaikan apa yang dikeluhkan, bisa menjadi penyambung lidah sekaligus menjadi media untuk sosialisasi, terutama untuk warga yang ada di Kecamatan Buber. Semoga ke depan lebih banyak lagi karyanya, ya, lebih banyak lagi yang diinginkan menjadi kenyataan. Dari saya cukup sekian, mohon arahan dari Bunda, ya, semoga pena saya lebih tinggi terbang, karena penanya ada sayapnya. Terima sekali lagi, ya, saya ucapkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang luar biasa, ya, memiliki harapan bahwa pena bersayap harus terbang tinggi, lugas cerdas, ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rasanya kok tegang gitu ya kalau kita yel-yel di mana? Yel-yel dulu ya. Hadirin mohon untuk berdiri. Yel-yelnya gini. Pena bersayap, lugas, cerdas, kritis, terpercaya. Ingat ya, pena bersayap, lugas, cerdas, kritis, terpercaya. Gitu ya. Nah, di kalangan ini ya supaya yang semangat, ya. Nggak apa-apa. Musuh usia 1 tahun itu nggak apa-apa, tapi harus lebih gigas. Ya. Pena bersayap, lugas, masih 75%. Pena bersayap, lugas, nanti langsung tepuk tangan. Gitu ya. Oke, silakan ya, bisa. Oke. Masih kode. Yes. Pena bersayap, lugas, silakan dulu. Nah, dimohon hormat untuk Ibu Dr. Haja Suprapto Pamungkas sebagai anggota DPRD Komisi D, dimohon untuk tinggal, jangan meninggalkan tempat dulu. Karena apa? Karena statementnya setelah mendengar dialognya itu nanti bagaimana kekurangannya apa, kemudian masalahnya apa, kemudian kesulitannya apa. Nah, nanti Ibu Dewan ini akan melihat langsung, oh ternyata pena bersayap ini jurnalisnya seperti ini, kesulitannya seperti ini, ya. Setelah tahu bagaimana nanti dialognya, ya, dialognya. Nah, ini jadi dimohon Bu, mohon dengan hormat jangan meninggalkan tempat dulu, karena statement dari Ibu Dewan ini nanti yang membawa kita paling tinggi, ya. Nah, kita akan memasuki yaitu acara dialog jurnalis. Masalah apa saja, kesulitan apa saja, ya, tanyakan kepada narasumbernya, ya. Karena narasumbernya ini jelas lebih berpengalaman dan bagaimana solusinya. Kita kan ibarat kita masih anak-anak, ya, perlu banyak bimbingan. Perlu banyak bimbingan sehingga apa yang dilakukan oleh para jurnalis ini tidak salah, ya. Nah, narasumber kita sekaligus ya nanti sambutan sekaligus untuk sebagai narasumbernya ya dari dialognya yaitu Gus Aulia dari PWDBI. Yang kedua yaitu Bapak Haryanto SE Kaperwil Lamongan, ya. Ada ya? Gresik Lamongan. Oke, ya. Nah, akan dipandu ini sudah tidak asing lagi buat kita. Ya. Siapakah dia? Yaitu Bapak Ricky Kopra. Saya hati-hati, Bapak. Saya hati-hati ngomong jangan Pak Ricky Kopra gitu ya. Pak Ricky Kopra. Ini dia.
Oke. Sambil menunggu dari para narasumber, dipersilakan untuk Bapak Haji Sunar memberikan sambutan sekaligus baca puisi. Puisinya sangat menyentuh hati, ya. Bagaimana perjuangannya, bagaimana kiprahnya diungkapkan dalam bentuk puisi ini, luar biasa, ya. Ini menjadi panutan kita dan cocok betul, ya, sebagai panutan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inu anfusana wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum wa qala aidan kepada yang terhormat Bapak Camat Gubeng beserta stafnya, pada Bapak Koramil, Bapak Polsek, kemudian Ibu Suro, anggota Dewan dari Bupati Surabaya, yang tidak kalah saya hormati adalah Ibu dosen dari AWS. Beliau hadir karena mendampingi mahasiswanya yang sudah magang di tempat kita selama 3 bulan, Bu, ya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama menyampaikan bahwa bersyukur dari Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam tempat ini, dan mohon maaf karena gedungnya ini adalah sumbangan dan alokasi waktunya siang, maka mau tidak mau kita harus turun, sehingga untuk undangan mungkin masih banyak yang aktif karena ini adalah hari efektif kerja gitu. Jadi mohon maaf, nanti kalau saya sudah kuat, sudah punya kas dana yang cukup, maka akan kita kembangkan, barangkali bisa mengumpulkan uang di dosen, di hotel atau di villa, kemudian tempatnya dari di dalam kota tapi di luar kota, sambil rekreasi bareng gitu ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya lagi diwali pakai kopiah, tapi sekarang saya lepas. Kenapa kok pakai kopiah? Teman bilang apa itu harus pakai kopiah, pakai songkok. Padahal saya tidak mau. Kenapa? Kalau pakai kopiah kelihatan tuanya, sehingga saya lepas kepada saya. Gitu. Nah, kalau masalah semacam ini, siapa yang berkuasa? Yang berkuasa adalah MC. Makanya sama di perayaan disuruh berdiri, disuruh apa diajar, sama harus nurut. Karena kebetulan saat ini yang berkuasa adalah MC-nya. Nah, apa saja kalau sudah berkuasa itu tidak bisa dikalahkan. Makanya kalau tidak ingin dikalahkan, bergeraklah menuju sebagai penguasa. Begitu. Bapak-bapak sekalian, mohon maaf karena masih 1 tahun, jadi acara ini agak belepotan sedikit, belum berpengalaman. Dan kami tahu kalau yang diundang itu wartawan, tidak asik kok. Suruh duduk rapi dan langsung, karena instingnya jalan dia. Dari sudut kiri, dari sudut kanan, dari depan sambil foto. Ya mau suruh duduk asik di rumah. Mulai wartawan. Jadi mohon maaf ya, tapi alhamdulillah dalam satu. Jadi saya maklum gitu, Pak. Seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi karena belum begitu profesional dalam penanganan hari ini. Mestinya selamat datang untuk dari hobinya apa nih? Masya Allah. Ini Pak. Dulu Pak. Perlu saya perkenalkan yang baru hadir pakai baju batik ini, saya panggil jujur panggil.
Ini juga teman dewan apa kopar, betul ya? Dulu masih langsing Pak. Sekarang ya Allah, ya Allah. Selamat ngapunten teman-teman kalian. Dalam 1 tahun ini alhamdulillah dalam saya sudah mengunggah berita sebanyak hampir 5.000, kalau tidak salah 4.600 sekian berita yang diunggah. Kalau saya hitung per hari, rata-rata per hari kita bisa mengunggah 13 sampai 15 berita. Kemudian pembaca per hari sekarang pembaca dari media kita per hari masih cukup kecil. Interval antara 600 sampai 1.400, 1.500 pembaca kita tiap hari. Total berita. Jadi kalau hari ini ada 13 berita, maka 13 itu dibaca oleh sekitar 1.400, 1.500. Yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan bahwa kita sudah hampir untuk kota Jawa Timur sudah ada kapolresnya masing-masing. Sudah ada orang-orangnya, sudah ada wartawan-wartawannya. Termasuk Bali sudah ada, Jakarta tidak bisa hadir, ada Pak Ibnu, Cirebon hadir di bulan Mas. Iya, Mas Rian Cirebon orang Mas Rian Cirebon. Siapa? Nah, ini yang dari Cirebon juga sudah ada. Bahkan di luar pulau Kalimantan ada juga. Jadi kita kolektif semua berita-berita dikirim kemudian kita lembaga di sini. Kedepannya setiap kota atau setiap akan saya berikan kesempatan untuk mengunggah berita yang tidak masuk, tetap dalam koordinator dan pengawasan kita. Oleh karena itu saya berharap dari bapak-bapak ibu sekalian yang hadir, teman-teman media juga, ini sangat luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya dan supportnya. Mari kita bermedia sesuai dengan kita yang ada. Dan saat ini kita punya penghormatan dan penghargaan yang luar biasa karena media bukan diangkat ya, sampai langsung diakui sebagai pilar keempat daripada demokrasi. Harapan saya dari teman-teman LSM ada dari Gerbang Jogja yang hadir, gerakan anak bangsa Jogja juga di antara kita. Kemudian ada aktor terbaik Taman Budaya Jogja juga hadir dengan kita, Mas Tegar Imani. Ini nanti akan bantu saya. Kalau tadi saya dimintakan untuk baca puisi, saya wakilkan kepada Mas Tegar. Beliau adalah aktor terbaik dari apa tadi Jogja, Taman Budaya Yogyakarta. Hari ini sebenarnya Mas Penyair Merpati Mas Putri tak kami semua suka hadir di dalam penjelasan. Tadi WA katanya lagi menyampaikan perannya. Jadi saya tidak ikut baca puisi, tapi saya di sampingan satu sudah ada suara saya di baca puisi. Yang paling terakhir teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa kita dalam bermedia ini berusaha untuk senang mungkin apa yang terjadi di lapangan itu yang akan kami beritakan. Dan kami berharap karena ada semacam fenomena begini, setiap media di belakangnya pasti ada pembackup, di belakangnya pasti ada oligarki, di belakangnya pasti ada. Nah, kita berusaha untuk tidak demikian. Kita ini menjadi media yang netral, menyuarakan. Karena kalau sudah ada siapa di belakang kita, biasanya EO-EO malah saya tidur. Jujur, Pak Kabar pernah saya juga bicara tentang keranjangan Pak ya, pasang keranjangan apa adanya gitu. Telurang biung pernah saya juga, kemudian masuk promo pernah ada apa adanya gitu. Tapi saya bersama setiap kali kita saya bersama adalah bagaimana kemudian menjadikan dan itu menjadi baik. Karena kita tak berpikir bagaimana Indonesia menjadi yang baik, tetap damai-damai saja. Kalau yang lain, misalnya tidak ada masalah dari hotel, dari mana kemarin juga begitu saya sempat disomasi juga dari membuat pemberitaan. Nah,
Untuk internal kami sendiri dan teman dari kenapa saya sebagai menteri pengasih panitia maupun teman-teman wartawan yang lainnya, saya pesan Pak kepada beliau, jangan berharap mendapatkan dana dari kenapa saya. Justru sebaliknya ada satu untuk cari cadangan di luar, gunakan wadah ini sebagai untuk tadi rezeki dulu lah, kenapa saya cipta ekonomi tinggi. Jadi niat saya membuat media ini memang untuk wadah teman-teman, untuk berkarya, itu yang lain. Nah, kalau wadah ini dianggap baik dan ini, mari kita rawat bareng-bareng media ini sehingga bisa bertahan sampai seterusnya. Demikian. Begitu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf para penyelenggaraan acara pada siang ini, baik dari segi penataan maupun dari segi konstruksi. Paham saya buat nama Pak Bapak juga. Tadi sudah disiapkan di depan itu dua untuk jaminan, tapi sampai detik ini terisut Pak, sumpah Pak. Sampai saya suruh tadi, kalau kali kacau di mobil, ternyata bisa digagal Pak. Lupa ke bawah, bisa ke pagi. Sampai teman-teman ini, kalau ini kita bareng-bareng, bareng-bareng, biar kita dapat dua gitu. Oke, demikian dari kalian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kembali untuk Bapak Haji Sunat yang luar biasa. Ya, pesannya mengatakan kepada kita bahwa peran jurnalis ini harus netral, ya, harus netral, realita sesuai dengan apa yang ada. Ya, kalau kita memberitakan yang baik, yang jelek, yang penting realitanya itu yang penting. Ya. Baik, selamat datang Pak. Ya, sudah kita dengar ini. Ya, mungkin Pak Gofar ini lupa sama saya dulunya sebelum jadi Dewan itu sering ketemu, tapi sekarang sudah jadi Dewan itu beda. Aku diri Pak. Ya, baik. Selanjutnya adalah dia jurnalis yang akan dipandu oleh Bapak Rizky Kompral. Dipersilahkan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebentar kita akan masuk ke dialog interaktif bersama dengan narasumber yang kita sudah undang. Ya, sambil menunggu ini dipersiapkan. Saya berpantun nih teman-teman, boleh ya? Boleh ya, saya berpantun ya. Oke, melaku-melaku nang alun-alun. Cakep. Malah ketemu karo Maya. Ali bersayap sing setahun, muka-muka semakin berjaya. Tepuk tangan. Ya, nanti teman-teman dari jurnalis bisa bertanya-tanya ke narasumber yang sudah kita persiapkan, yang nantinya kita bisa bertanya sama mereka mengenai sekitar dunia jurnalis ya, atau mungkin dari teman-teman ada yang mungkin dipertanyakan atau dari segi hukumnya juga boleh, karena nanti narasumber yang kita undang yang berkompeten di dunianya masing-masing, di profesinya masing-masing. Nah, untuk awal sebelum kita masuk ke diskusi ya, kita akan nanti sebentar lagi kita akan dengarkan sambutan ya dari salah satu narasumber kita, yaitu dari PWDPI, yaitu Krus Aulia SHMM MHP. Kami persilakan untuk maju ke depan. Monggo Krus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya sering kompak ya, yang belakang kelihatannya betul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sanjani Bapak sebelah dua lagi Pak Anggota Dewan, kalau belum 3 kali salamnya kurang sempurna. Kata saya ulang kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Nun wal kolami wa ma yasturun. Alhamdulillah, monggo mari bersama-sama selalu dan selalu tiada bosan-bosannya kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada pilih kasih semua disayang. Tentunya yang kami hormati Bapak Camat Gubeng beserta jajarannya, Bapak Anggota Dewan yang kami hormati, juga Bapak dari Babinsa Koramil ya, dan juga seluruh rekan-rekan. Ini mohon maaf bila mana ada kekurangan yang dapat kami sampaikan. Tentunya semuanya kami hormati karena panjenengan semua adalah pahlawan pena yang selalu memperjuangkan hak-haknya rakyat kecil. Tepuk tangan. Nah, di sini karena ini kita sifatnya sambutan terlebih dahulu, jadi ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini tolong diingat-ingat karena sangat penting sekali untuk rekan-rekan semua. Tentunya kita semua bisa hadir bersama di sini atas berkat pertolongan Allah, dan juga jangan pernah kita lupakan siapa junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sesi yang pertama ini tentunya pesan apa yang ingin saya sampaikan? Di sini jelas-jelas tertulis bahwa media pena bersayap, ya. Ini harus benar-benar kita pahami dahulu. Pastinya pendirinya, pencetusnya, yang punya ide kreatif terkait sebuah nama ini bukan sembarangan, ya. Pena bersayap, pena, ya. Di sini diharapkan bahwa nun wal kolami wa ma yasturun, demi pena dan segala apa yang dituliskannya. Artinya secara tersurat pun sudah ada, sudah jelas sekali bahwa kebenaran harus tetap disampaikan, meskipun terkadang rasanya seperti kopi yang tak berguna, terkadang pahit. Namun alhamdulillah hari ini yang pahitnya tidak ada ini, ya. Jadi biasanya saya itu kalau untuk ngomong panjang lebar, kalau nggak ada yang pahitnya itu nggak bisa, ya. Jadi nanti ini dikit-dikit saja ini. Kemudian bersayap diharapkan apa? Seperti tadi di awal ada yang menyampaikan, supaya bisa terbang bebas, ya. Jadi kebebasan di dalam kita mengaktualisasikan sebuah kebenaran ini tidak boleh dibatasi. Makanya jangan sampai lupa di tahun 2026 ini tidak semuanya itu serba bebas vulgar, tidak. Semua tetap ada aturannya. Dunia jurnalis pun juga demikian. Maka yang pertama kami pesankan, mari yang anggun dalam langkah, cakap dalam intelektual.
Ini yang pertama. Mari kita selaku jurnalis, mari kita yang anggun dalam rangka cakap dalam intelektual. Kemudian yang kedua, mari biasakan selalu kita mencari keberimbangan. Jadi jangan sampai kita memberitakan sesuatu hal itu hanya sepihak. Nah, tentunya ini untuk mengawali terlebih dahulu sebagai bahan prolog. Nanti bisa kita lanjut dalam seksi dialog bersama. Ya. Jadi tentunya, ayo jangan lupa selalu dan selalu kita harus take and give, siap untuk menerima masukan dan juga siap memberikan. Yang ketiga, ini tolong diingat, sangat penting sekali untuk seluruh rekan-rekan media, terutama pena bersayap. Ini termasuk bisa dikatakan jangan menurut, penting sekali untuk dunia jurnalis. Jangan pernah kamu tanyakan apa yang sudah kamu peroleh dari pena bersayap, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan. Mari kita hidup-hidupkan pena bersayap, jangan hanya mencari hidup di pena bersayap. Ini berlaku untuk seluruh organisasi apapun itu. Dikarenakan apa? Kalau selalu mindset kita, di hati kita, di pikiran kita, ini selalu mengutamakan apa yang saya dapat, pasti kita akan malas-malasan kalau nggak dapat apa-apa. Karena di dunia jurnalis ini kita harus banyak berjuang, banyak pengorbanannya. Kalau Allah menghendaki ada ridhonya, itu bonus buat kita. Nah, tentunya 3 hal ini yang kami sampaikan, semoga nanti menjadi bahan untuk bisa kita perbincangkan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat kal biru manitaqo. Nun wal kulami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Oke, selanjutnya kita akan panggil yang kedua, yaitu Gus. Taruh dulu di depan Gus. Jangan turun dulu Gus, masih ada diskusi ya. Kapolwil, yaitu Bapak, langsung aja guys, Bapak Haryanto SE, saya undang untuk maju ke depan. Saya persilakan Bapak untuk tepuk tangan buat Bapak Haryanto. Silakan dinarak Pak di kursi. Yang selanjutnya kami undang lagi salah satu narasumber kita, yaitu dari Kominfo, Ibu Sarita Ratna Dewi Agustin, atau yang mewakili. Ada Ibu? Saya undang, persilakan ke panggung. Nggak ada Kominfo? Nggak ada ya? Perwakilan dari Kominfo nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nggak berhalangan mungkin ya. Oke, dari saat ini ada 2 narasumber, yaitu dari PWDPI dan juga dari Kapolri kita Bapak Haryanto. Saya minta sepatah 2 kata dari Bapak Haryanto, mungkin dari ini. Pak Pono dan penambah saya maju ke depan. Oke, Pak Supono dari Imprek. Kemudian Bapak berkenan dan ini juga benar aja. Baik, sebelum kita masuk pada dialog, mohon semua teman-teman media bisa duduk di kursi masing-masing, kemudian ke depan. Gini, biasanya kalau dalam bahasa dialog itu bagaimana caranya bisa membantai pembicara yang lebih cepat. Jadi nanti kita tanya semaksimal mungkin
Itu oleh itu yang berdiri di belakang Pak Joko dan teman-teman yang lain tolong maju ke depan. Semua yang berdiri di depan kita dialog. Yang ingin berpengalaman dalam dunia media itu apa? Mari kita gunakan ajang ini sebagai tukar pikiran dialog. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk dialog, kami silakan Mas Tegar dulu untuk mengisi waktu luang ini. Monggo Mas Tegar. Ini adalah Mas Tegar yang saya bilang tadi dari Taman Budaya Yogyakarta. Visinya apa sebenarnya? Saya diberinya ada 12 puisi, tapi sepertinya tidak saya baca semuanya. Di sana ada berbusa. Saya baca mungkin 2 puisi supaya tidak terlalu menyita waktu. Cuman ini adalah puisi-puisi yang intinya menggambarkan kegelisahan Abah Sunar terhadap yang dituangkan melalui pena bersayap. Puisi yang pertama judulnya Di Mana Kebenaran Menemukan Rumahnya. Ada cahaya kecil yang dulu dinyalakan dan tidak ada yang tahu. Cahaya itu akan tumbuh sejauh ini. Pena bersayap berulang tahun hari ini. Bukan sekadar usia, melainkan tanda bahwa masih ada tempat bagi kata-kata yang jujur, bagi berita yang tidak takut dibenci, bagi suara rakyat yang tidak punya panggung selain dinding-dinding keputusasaan. Dalam setahun ini kita belajar bahwa perjuangan ternyata tidak butuh sorak-sorai. Betul? Bahwa perjuangan tidak butuh kamera panggung. Cukup satu hal, komitmen untuk tidak membiarkan dusta. Dan ketika kebenaran akhirnya menemukan rumahnya, disinilah ia tinggal, di pena bersayap, di halaman-halaman yang lahir dari nurani. RAB 26 November 2025. Ini yang pertama. Kemudian sepertinya 2 puisi saja cukup ya, ini tidak perlu saya tambah. Saya akan membawakan puisi yang kedua. Boleh dibantu untuk diputarkan musiknya.
Ya, saya juga mengucapkan selamat untuk memperingati 1 tahun media Pena Bersayap. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang terjadi pada siang hari ini, itulah yang terbaik atas hadirnya Allah. Tidak ada yang kebetulan, betul sama dengan benar, yang inilah benar. Kebetulan saja yang hadir kursinya banyak yang kosong, tapi itulah benar, kebetulan sama benar. Kebetulan saja antusias juga kurang bagus untuk melakukan dialog, tapi itulah realitas yang harus kita terima, apapun keadaannya. Oke teman-teman semua, tanpa berkecil hati atas kenyataan ini, tanpa harus kita berduka atas yang terjadi pada Indonesia, saya ini sedikit bercerita ketika pasukannya Rasulullah berputus asa. Jadi ketika perang Badar itu pasukannya Rasulullah itu hanya 313. Sementara musuh yang datang itu kekuatannya jauh lebih banyak, bukan hanya di jumlah tapi juga di persenjataannya. Jadi pasukan yang mengepung Rasulullah itu bukan hanya jumlahnya yang lebih banyak, tapi juga persenjataannya yang luar biasa. Itu persis seperti yang kita alami hari ini. Bukan hanya kekuatan nominal uang kita yang sedikit, tapi segala fasilitas yang kita punya juga tidak. Saya ingin menyampaikan gini, ketika dalam kondisi seperti itu pasukan Rasulullah itu juga berbunyi sama, gerdek gemetar. Pasukan Rasulullah juga ragu-ragu, ini apa terusnya orang perang ini. Akan saya lanjutkan tidak perjuangan ini? Kok kondisinya seperti ini? Jumlah kita tidak banyak, uang kita tidak banyak, fasilitas kita tidak komplit, pedang kita kalah jumlah, senjata kita kalah. Pasukan Rasulullah itu juga ragu-ragu melanjutkan peperangan. Ada satu pidato yang sungguh luar biasa, yang sangat fenomenal ketika pasukan Rasulullah ini hampir putus asa. Sebagian ada yang balik pulang, sebagian yang ada ngumpet-ngumpet melipir-melipir gitu meninggalkan medan perang, karena melihat tantangannya yang sangat berat yang tidak mungkin dihadapi dan tidak mungkin menang. Rasulullah kemudian berdiri di atas sebuah batu. Rasulullah mengatakan, innama tusoruna wa turhamuna wa turjaquna bi du'afaikum. Kata Rasulullah, kalian pasti memperoleh pertolongan, kalian pasti akan memperoleh kemenangan, dan kalian pasti akan berlimpah rezeki. Asalkan satu, bi du'afaikum, bersama orang-orang kecil, bersama rakyat kecil, bersama orang-orang yang tertindas dan tergolong. Dan itu saya membaca tagline yang bilang saya. Itulah ketika Abah Sunan menawarkan, ayo bergabung di Pena Bersayap. Hanya satu alasan itu saya mau, karena saya yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan selama kita benar-benar berjuang bersama rakyat kecil. Dan itu tagline-nya Pena Bersayap. Dan itulah kekuatannya Pena Bersayap. Maka tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada pertolongan, dan tidak akan ada kejayaan kalau kita meninggalkan orang kecil, kalau kita tidak bersama dan berjuang bersama orang kecil. Demikian sambutan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, teman-teman rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, demikian tadi sepatah saudara dari Bapak Haryanto, Kapolri kita. Nah, sekarang kita masuk nih pada diskusi jurnalistik pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau masukkan pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada narasumber kita pada siang hari ini yang mungkin bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mungkin disampaikan dari teman-teman jurnalis yang ada pada siang hari ini. Oke. Monggo, siapa yang mau bertanya? Ada? Mas Petrus. Oke, baik, menyusun pertanyaan. Bapak-bapak yang ada di depan, saya ingin untuk bertanya ya, malam substansinya bagaimana sih terkait bahwa media itu sebagian
sebagai pilar keempat dari demokrasi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Monggo silakan. Dari siapa? Mungkin dari Gus. Bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya di sini kita akan membahas secara aspek luas dulu bahwa kenapa press ini, media ini dikatakan bisa sebagai bagian dari pilar demokrasi yang keempat tersebut. Tentunya kita pahami, kita berada di tengah-tengah masyarakat itu merupakan bagian yang mewakili mereka, membantu menyuarakan hak-hak rakyat melalui kita selaku jurnalis. Kita ini adalah penyambung lidah, yang mana suara kita tidak perlu lewat lesan, tapi lewat untaian kata-kata yang kita tuliskan. Sebagaimana di awal, nun wal kolami wa mayastur, demi pena dan segala apa yang dituliskan. Tentunya sesuatu yang tersurat dan tersirat ini sudah menggambarkan suatu hal yang jelas bahwa kita tidak bisa menyebarkan suara jurnalis melalui apa? Melalui tulisannya. Karena demi apa yang dituliskan ini, negara ini bisa baik ataupun tidak, bergantung bagaimana media-media ini dirangkul menjadi satu kesatuan. Manakala ingin membuat citra yang bagus seorang figur, entah itu negarawan, entah seorang pejabat, maka jurnalis harus digandeng, jangan pernah disepelekan. Sekali mereka ini tersakiti, kata-katanya yang akan bicara, bukan hanya lisannya, citra buruk akan terjadi. Ini sudah rahasia umum. Oleh karena itu, mari pesan moral yang paling penting dan ini miris sekali harus kita wujudkan dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur ini. Keluh kesah yang sering saya dengar, kurangnya kebersamaan, kurangnya persatuan di antara jurnalis. Karena tanpa persatuan dan kesatuan kita akan dipandang kecil sekali. Maka dari itu, mari eratkan ukhuwah fillah, eratkan persaudaraan ini, kembangkan sayapnya. Pena bersayap ini harus makin berkibar, terbang kemana saja, rangkul seluruh rekan-rekan media untuk jadi satu kesatuan. Sebagaimana dalam mendapatkan mandat dari Ketua Umum DPP Pusat dari Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia dalam mewakili selaku Ketua Presidium yang ditunjuk untuk megang wilayah Pulau Jawa, ada 6 provinsi yang diamanatkan kepada kami, yang mana keluhan dari masing-masing tiap provinsi hampir sama. Kurangnya teman-teman ini untuk solid bersatu, kebanyakan hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tadi di awal pernah saya sampaikan, tolong diingat, jangan hanya mencari hidup di pena bersayap, tapi hidupilah pena bersayap. Jangan pernah kamu tanyakan apa yang sudah kamu peroleh dari pena bersayap, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan. Tepuk tangan. Demikian, semoga tidak puas, nanti bisa bertanya lagi pada narasumber yang lebih hebat. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus. Intinya bahwa kekuatan dari jurnalis itu sebuah pena ya Gus ya. Maka dari itu adanya pena bersayap, diharapkan pena yang ada sayap ini bisa didengar sampai ke seluruh Nusantara. Ya, jadi pena bersayap juga menjadi kepanjangan tangan dari suara-suara mata ya. Demikian. Ada lagi mungkin yang mau menyambung? Silakan. Mungkin ditambahin Mas kalau. Oke, silakan. Siapa? Kalau orang itu selain melalui omongan itu saya coba perhatikan karena saya sudah menjawabnya Allah
sumpah demi Allah. Saya tidak selain ya kalau saya menemukan di Iqra orang bukan akrom alladzi alama biqola. Ternyata Allah pun mengajarkan kita manusia memberikan pemahaman, memberikan ilmu alladzi alama biqola itu dengan kolam. Karena dasarnya kolam enak. Dari setiap makhluk Allah yang menciptakan itu, selain bahwa manusia punya kelebihan akal, satu-satunya yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain adalah bahasa. Kemampuan untuk menyampaikan dan tidak kemampuan untuk menyampaikan langsung dengan bahasa. Kalau binatang, hewan, tumbuhan, tidak ada bahasanya. Tapi kalau manusia itu dengan bahasa dan kolam. Betapa mulianya sesungguhnya kerjaan seorang jurnalis. Karena jurnalis itu bukan hanya sekedar profesi, namun profesi menurut aturan tadi itu kolam itu. Profesi itu bukan berkata dasar profit. Jadi selama ini kan kita anggap profesi itu kata dasarnya profit. Jadi kalau orang yang profesional itu orang yang paling banyak menghasilkan profit. Tapi kalau kita ketemu dalam berangkat itu, ternyata kata profesi itu berangkatnya dari profetik. Profetik itu nilai-nilai kenabian atau nilai-nilai kebenaran. Maka sesungguhnya seorang jurnalis itu bukan hanya pilar generasi, tapi jurnalis itu adalah pilar peradaban. Karena yang menentukan cara berpikir orang masyarakat, cara menentukan yang paling berpengaruh terhadap peradaban itu ya komunikasi, itu ya informasi, itu ya berita, itulah yang dikuasai oleh jurnalis. Maka dengan besarnya beban yang disangka oleh seorang jurnalis, yang dia sebenarnya ibadahnya bukan hanya sebatas profesi yang berbasis profit, tapi profesi yang berbasis profetik. Lagi-lagi, maka seorang jurnalis itu sesungguhnya ada perubahan besar, bukan hanya di wilayah informasi, tapi di wilayah peradaban. Nah, kira-kira sebenarnya seperti itu saja. Karena kita nanti akan belajar yang bisa bicarakan. Tapi saya ingin yang berdasar saja bahwa selama ini di kalangan jurnalis lebih kuat jurnalis yang profesional atau profit. Maka kontribusi terbesar para jurnalis hari ini, kalau ditanya apa sih kontribusi terbesar jurnalis hari ini, peradaban yang berkontribusi ini keluar para jurnalis. Kenapa sampai ada perpecahan di masyarakat? Kenapa sampai terjadi konflik horizontal? Kenapa masyarakat semakin hari semakin dibodohkan dari informasi? Kenapa terjadi ketimpangan sosial? Kenapa terjadi gap ekonomi antara yang kaya dan yang miskin? Kenapa ada pemusatan kekuasaan dan terjadi distribusi kekuasaan? Siapa yang paling berkontribusi? Ya para jurnalis. Maka saya berpikir ini adalah waktu kita introspeksi. Karena begitu besarnya peran jurnalis, peran seorang wartawan itu bukan hanya menyandang profit untuk menghidupi keluarga, tapi menyandang peran terbesar profit nilai bagian untuk menyampaikan. Saya pikir itu sudah tertusul dengan saya. Tanggapan dari Pak Sukono. Oke Pak Sukono. Iya, kalau dari dua pekerja tadi kan melihat berarti jurnalis adalah pembawa dan penyampai berita ya untuk saat ini. Jadi makanya untuk membawa maka berita itu harus sesuatu yang benar, jangan sampai ambil beritanya sudah salah
menyampaikan juga apa salah. Berarti mengambilnya bahwa benar dan menyampaikan juga benar. Itu dari dua sisi, dari Miloku, dari Gus Alia dan Pak Alianto. Tapi kalau secara teori memang kenapa disebut Pak demokrasi adalah pilar yang keempat? Karena pilar ketiga adalah milik dari pemerintah. Tiga kekuasaan legislatif dimiliki, kemudian eksekutif dan yudikatif. Tiga hal ini yang selalu dimiliki oleh pemerintahan. Dan tiga kekuasaan inilah yang menjadi punya kekuatan formil. Mengapa media jadi empat? Media kan hanya bisa mengeluarkan moral karena tidak ada kendaraannya, tidak seperti tiga kekuasaan dari pemerintah. Maka media akan disebut keempat karena dia hanya bisa mengeluarkan secara moral, secara moral. Bagaimana kekuasaan itu bisa menjalankan roda itu dengan betul. Oleh karenanya, mengapa teman-teman media itu, mari kita itu memberikan suara yang terbaik ya. Saya melihat pergerakannya sejak undang-undang pers ya, bagaimana kita masa zaman Orde Baru kemudian masuk ya ke zaman reformasi ini, kebebasan pers luar biasa sampai hari ini. Nanti orang Jawa bilang mono ning ojo mono. Artinya ada suatu titik di mana kita juga menyuarakan, tapi di suatu titik kita pun juga harus memberikan apresiasi. Ya, itu yang kita berikan. Artinya kita boleh ya mengkritik itu sampai tapi jangan lupa setiap orang pun juga ada titik baiknya. Termasuk Pak Dewa di depan ini ya, Pak Bawar ini boleh kritik bagaimana ya, walaupun sekarang ini bukan anggota PAN ya, artinya jadi anggota DPRD ya, boleh kritik, tapi dia juga kebaikannya bagaimana Pak Bawar itu membantu. Jangan gara-gara nggak masuk, gara-gara saya titip anak saya nggak masuk, kemudian menyimpulkan wah Pak Bawar nggak bisa. Tapi dari yang lainnya, nah inilah pilar-pilar ini yang paling penting, bagaimana aplikasi kita di masyarakat. Sekian, sebenarnya debat. Ya, tepuk tangan Bapak Subono. Nah, perlu diketahui rekan-rekan ya, Pak Subono juga seorang avokat. Begitu juga mungkin ada yang ditanyakan dari sisi hukumnya seperti apa. Monggo bisa ditanyakan kepada beliaunya, bisa menambahkan. Silakan, ada yang teman-teman lain mau bertanya? Halo, monggo. Ayo tanya saja. Kalau belum ada, saya bisa nambah satu. Monggo, silakan Pak. Gini, yang dari pertanyaan teman-teman mewakili orang kaitannya dengan berita rilis bahwa kita seringkali mengunggah berita yang mendapatkan rilisan baik dari kepolisian, dari instansi apa saja, kemudian dalam bentuk sudah dikasih ketikan lembaran gitu. Nah, sampai wartawan ini dalam membuat berita tidak boleh keluar dari tulisan itu. Jadi copy paste plot. Nah, maksud saya bagaimana hakikat sesungguhnya yang dimaksud dengan berita tulisan itu. Gitu. Terima kasih. Monggo, jadi terkait press release mungkin bisa ada yang bisa menjawab dari Gus Aulia atau mungkin Pak Rian. Baik, terkait dengan press release atau titipan rilisan, bahasa kerennya pencitraan. Ini seringkali kita dapati, kita jumpai, yang mana kalau tergabung di tergabung di perkumpulan yang memang di situ tugas mereka adalah menyampaikan berita sesuai dengan apa yang dipesankan. Tanggapannya bagaimana? Satu, kita sebagai seorang jurnalis, selama yang disampaikan dalam rilisan tersebut adalah benar, maka tidak masalah untuk kita laksanakan. Cuman ada pesan yang harus kita pahami dalam tanda kutip. Apa itu? Jangan 100% sama blok. Kita harus masing-masing media punya kreativitas. Garis besarnya sama, tapi poin-poin bisa nanti ada pengembangannya.
menjadi ciri khas dari masing-masing media yang ada. Ini harus punya. Jangan hanya kita copy paste apa yang diberikan itu yang nanti kita beritakan. Iya, kalau kita tiap bulan ada tensinya. Kalau tidak, secara algoritma di Google Detection, ya, SEO-nya, ini kasihan yang lain kebaca. Medianya itu nggak akan kebaca. Ini kalau kita orientasi ingin mengembangkan supaya media itu beribadah. Tapi memang ada jeleknya. Kenapa? Selama yang kita beritakan itu benar, maka wajib kita sampaikan, tidak masalah. Meskipun itu titipan. Yang kedua, tolong selalu kita punya inovativitas. Ini harus diingat. Jadi kenapa taulan? Supaya kita media ini punya ciri khas masing-masing. Harus paham itu. Yang penting tidak keluar dari rel yang ditentukannya. Yang ketiga, kita tidak bisa menolak selama memang kita tergabung. Kalau panjenengan ingin selalu kritis, maka harus independen, tidak harus tergabung di sana. Jangan harus di luar ringnya, bisa betul-betul sebagai kontrol sosial, tapi harus siap tidak dapat atensi. Ini dilemanya, pilih dapat atensi atau yang tidak. Ini harus ditanyakan ke nuraninya masing-masing. Pertanyaannya di situ. Sebenarnya ada yang berpikir ngapain memikirkan algoritma nggak penting. Yang penting adalah bagaimana alur yang digunakan saya anak gadis tersebut. Nah, ini tanyakan ke hati masing-masing. Makanya di awal saya menyampaikan, jangan pernah kamu tanyakan apa yang kamu peroleh dari media, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan, kontribusimu apa. Betul-betul ingin menyuarakan kebenaran yang benar-benar atau tidak. Fenomena sekarang ini di 2026 kita harus bersiap-siap, banyak masalah karet. Tolong dipahami. Mengumpat kepada Pak Dewan konten sebenarnya dipahami. Kalau dulu nggak masalah yang dilolong, Pak Dewan nggak berikan atensi, misalkan Pak Dewan nggak ngerti ini, silahkan. Sekarang nggak boleh, kecuali harus itu fakta disampaikan dengan kemasan yang baik, yaitu hak jawab. Tetap biasakanlah kita jangan sebagai seorang jurnalis ini mudah copy paste. Pahami dulu, tanyakan kepada rekan kita misalkan yang ngasih sumber berita ini valid tidak, A1 tidak, ada narasumbernya tidak. Jadi sistem di dalam dunia jurnalis ini pahami semua, kode-kode etiknya pelajari semua supaya jangan hanya ikut-ikutan, tapi harus punya idealisme. Kembali lagi ke awal, memang saya sangat senang sekali kepada teman-teman. Ayolah di kesempatan momentum yang bahagia ini, bukan kita bangga ultah yang keberapa, anniversary yang keberapa, bukan. Itu hanya simbol saja sebagai wadah perkumpulan untuk mempersatukan. Kenapa tadi disebut bisa sebagai pilar demokrasi yang keempat? Baik buruknya negara, kalau mereka bisa gandeng jurnalisnya, semua akan bisa. Kembali lagi seperti tadi, press release-nya yang dikasihkan bagaimana? Kebanyakan yang dikasih tulisan kalau nggak cocok pasti nggak mau. Pasti dia akan idealis, tapi mohon maaf nanti di situ akan disisihkan. Oh ini tidak pro. Nah, ini harus kita di lapangan ini secara real harus memahami itu. Terus bagaimana kita menempatkan sebagai jurnalis yang benar-benar amanah menyampaikan kebenaran harus bagaimana? Sekilas saya katakan dalam, mungkin bagi yang paham atau kenal dalam, khususnya di Kabupaten Gresik, dalam kebetulan saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Gresik. Tentunya banyak dewan yang gak kaget. Kenapa? Saya tukang ngeritik. Bila mana ada kebijakan yang tidak benar, tidak nyampe kepada rakyat, banyak jalan yang rusak tidak benar-benar diperbaiki oleh para dewan, pasti saya ingatkan lewat tulisan. Tujuan kritikan bukan untuk menjelekkan,
tetapi kita membantu para dewan supaya beliau-beliau ini yang terbatas jumlahnya terbantu oleh kita selaku jurnalis yang terjun langsung di lapangan. Jangan hanya bentuk saja, jangan hanya menjelekkannya saja, tapi ayo bersinergi. Sudah saatnya di era 2026 kita banyak bersinergi kemana saja. Kita jalin sinergitas sebanyak mungkin. Dari situ nanti carilah peluang apa yang bisa dibantu oleh jurnalis untuk membantu PAD-nya pemerintah. Nah, dari situlah nanti berkahnya ada. Nah, singkat saja tentunya kembali lagi dalam rangka tujuannya terkadang dari sudut pandang saja. Kalau saya katakan penerimaan hasil tulisan itu tadi nggak jauh beda seperti gini Pak. Kita tuliskan angka 6 ya. Begitu saya tulis angka 6 dengan tak suruh pandang dengan bilangnya angka 9 karena sudut pandangnya dari panjenengan. Sementara dari saya katakan ini angka 6. Hanya beda sudut pandang, bukan berarti masing-masing salah, semuanya benar. Maka dari itu apapun judulnya, alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih sekalian. Oke teman-teman, karena mungkin waktu sudah sangat siang ya. Mungkin nanti kalau mau dipertanya-tanya, monggo di belakang bisa langsung ketemu dengan Bu Saulia atau mungkin Pak Yanto atau Pak Supono bisa disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Yang belum diketahui, kita sudah ketahui bagaimana solusinya. Dan acara selanjutnya karena ini sudah mulai nggak kerasan di tempat ini ya. Jadi mohon bersabar karena masih ada beberapa acara. Jadi acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dewan. Kami persilakan Bapak Gofar. Dari Komisi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Media dan Bapak Ibu pengurus yang hadir pada siang hari ini, karena dari dinas maupun dari TNI Polri sudah pulang ya, saya juga mereka yang hadir ini semua diberikan keberkahan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatan kesehatan sehingga pada siang sampai sore hari ini kita bersama-sama untuk berkaitan peringatan 1 tahun media pena bersayap. Nah, ini sudah 1 tahun ya medianya, tapi orangnya orang lama ya Pak. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan media ini adalah tulang punggung Bapak Ibu sekalian, terutama di kota Surabaya. Kalau medianya bagus, insya Allah antara pemerintah kota, antara DPR, antara masyarakat bisa bersinergi. Ini harapan dari warga masyarakat. Yang kedua, kami berharap kepada media-media harus yang profesional,
Jangan sampai memberikan berita-berita yang tidak sesuai dengan data yang ada dimasukkan ke media. Harapan saya dengan data, dengan bukti yang ada ini harus sinkronisasi supaya media ini bisa bersinar ya, dan bisa maju dalam di tahun-tahun yang akan datang. Yang terakhir kami berharap kepada media ya, tetap dijaga kekompakan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan ya. Ini adalah modal dari kekuatan media Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, menjalankan tugas setiap hari di kota Surabaya maupun di kota-kota yang lain tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan tugas. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon stay di tempat Bapak. Ya, stay di tempat ini. Kemudian saya mohon hormat untuk Gus Aulia, kemudian Bapak Haryanto, kemudian Bapak Supono. Ini secara simbolis untuk menerima cenderamata. Yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Sunat kepada beliaunya. Perwakilan dari PJI Ibu Amelia dipersilakan. Bapak Pendidikan Bapak Pro Dedi dari Walubi dipersilakan. Sebaliknya ini akan ada sebagai cenderamata sebagai terima kasih atas dukungan hadir pada hari ulang tahun Pena Bersayap yang pertama. Bapak silakan di Pak Bapak sebelah sana. Satu, dua. Semangat. Oke, terima kasih Bapak dan Bapak semua yang telah ini jangan dinilai dari harga, tapi supaya benar-benar bisa maju ke depan. Semua panitia bisa maju ke depan dan pengurus ya dari Pena Bersayap silakan untuk tampil di depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang aku hormati, di kesempatan yang berbahagia ini marilah
kita tundukkan kepala kita, hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita semua pada siang yang berbahagia ini dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita doakan semoga di hari ulang tahun yang pertama ini media Pena Bersayap bisa jauh lebih maju, jaya-jaya selamanya. Amin. Ala hadiniya bisyamati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'u wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika syukur. Allahumma sholli sholatan tujina minha min jami'il ahwali wal afal wa taqdirana bi jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-subula min jami'il khairati bil khayati wa barakatuh. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa nurun taqabbalan. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayati kama adabna bis-samsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa saddid sadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa khshina amalana wa sya'arzuq wa nawwir qulubana wa nshur anna wa dihawajana bid-din wa dunya wa akhirina ka kulli shay'in qadir. Allahumma as'aluka salamatan fid-din wa hidayatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla rahmatan tamam wa maghfiratan ba'da maut wa bihamdika wa fi syukrika wa nasyatan alaihi. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksud diadakan pemotongan tumpeng oleh Abah Sunan. Pemotongan tumpeng oleh Abah Sunan diserahkan kepada pimpinan redaksi. Bismillah. Tahan Bapak, tahan. Tahan dulu. Satu, Tahan dulu, dua. pakai senyum. Ke sini Bapak, ke sini. Iya. Satu, dua. Ada kamera. Satu, dua. Dah. Ya. Oke, Bapak Sunan. Ada lagi jaringnya. Dipikir pada aku istimewa.
Bapak-bapak, silakan. Agak sini. Terus sini. Semoga sukses selalu ke depan. 1, 2. Semangat. Oke, terima kasih semuanya.